Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bagus. Berhati-hatilah saat berada di sana, karena kekuatan mereka pasti akan ditekan sampai batas tertentu. Dan cepatlah bergerak, jangan biarkan penguasa dunia tersebut sampai mengetahui apa yang kita lakukan, ucap orang itu dengan nada serius. Siap Tuan, kami akan melaksanakan perintahmu, jawab bawahan itu. Lalu mereka pun menghilang, dan menyisakan orang itu yang duduk sendirian. Orang itu pun tersenyum, lalu menatap ke langit di tempat dia berada. Setelah aku mendapatkannya, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Lalu, aku pasti bisa mencapai tingkat itu, hahaha, ucap orang itu sambil tertawa bahagia. Di suatu lembah, mengaum, sialan kamu Kaisar Naga, ucap seseorang. Terdengar suara teriakan marah dari dalam lembah, dan itu membuat sekitarnya bergetar. Dan itu sudah jelas, dia sedang marah karena sesuatu. Ah, sialan, hampir saja aku bisa keluar. Ini ulahmu, pasti ini adalah ulahmu. Lihat saja nanti, tidak lama setelah aku keluar, aku akan menghancurkan dunia dewa ini. Tunggu saja, hahaha. Dari marah teriakan di lembah itu pun menjadi tertawa bahagia. Apa yang membuatnya begitu bahagia? Itu tentu saja adalah sesuatu yang akan membuat dunia dewa hancur dan berantakan pada saat itu. Di alam langit yang telah tersegel, di taman yang indah, dan suara bunyi gemericik air kolam. Suara ikan-ikan yang melompat di sana, ini membuat taman itu terlihat sangat hidup dan menyenangkan untuk dilihat. Seorang wanita yang sangat cantik juga terlihat, di sana dia sedang menyirami bunga-bunga yang indah itu. Dengan wajahnya yang tersenyum, wanita itu terlihat sangat cantik, dan bahkan kecantikannya melebihi wanita-wanita lainnya. Tanpa terasa tangannya berhenti menyirami bunga di dekatnya, lalu wajahnya yang tadinya tersenyum, tiba-tiba saja sedikit terlihat tidak wajar. Lalu, dia pun memandang ke langit sambil menghela nafas. Akhirnya jiwa terakhirmu telah pergi, itu berarti kamu telah menemukan pewaris, dan bertemu dengannya. Semoga kamu bisa tenang dalam reinkarnasimu, itu pun jika kamu bisa. Percayalah, alam langit ini tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak tahu diri itu, ucap wanita tersebut dengan suara yang lembut. Bahkan di saat mendengarnya, dia seperti sedang bernyanyi dengan sangat indah. Lalu dia melanjutkan menyiram bunganya, setelah dia melihat ke langit tersebut. Lalu dia berhenti di sebuah bunga berwarna putih di dekatnya, dan bunga itu terlihat terpisah dari yang lain. Namun anehnya, saat wanita itu melihat bunga putih yang terlihat sangat indah, wajahnya tersenyum bahagia dan kelembutan muncul di wajahnya. Dia kemudian mengingat masa lalunya, di saat seorang pria dengan wajah yang masih terlihat tersenyum sambil menanam bunga dengan bahagia di sini. Mengingat masa lalu, baiklah, jika kamu tidak ingin aku dekat-dekat denganmu, maka biarkan bunga ini yang akan menggantikanku untuk dekat denganmu. Itu agar aku selalu bisa memandangmu setiap hari, ucap seorang pria berambut putih, sambil menanam sebuah bunga kecil yang terlihat indah. Lalu, wanita cantik itu memandangi pria yang sedang menggali di taman wanita itu. Sebenarnya, dia akan marah jika itu orang lain yang menggali sembarangan di tamannya. Namun anehnya wanita tersebut tidak marah sedikit pun, tapi malah terlihat sedikit senang. Karena keegoisan dan kemarahannya terhadap pria tersebutlah, dia tidak ingin dekat dengan pria itu. Dan juga, dia masih merasa benci dengan apa yang terjadi dari pria itu. Selesai, hehehe, walaupun aku tidak bisa menanamnya dengan baik, tapi jika dirawat dengan benar, bunga ini pasti akan tumbuh, ucap pria itu sambil berbalik, dan menatap wanita yang masih berdiri jauh darinya. Selama bunga ini masih mekar,
itu berarti aku masih hidup, hehehe. Aku berharap setelah aku kembali nanti, kamu tidak akan marah lagi. Mungkin aku bukan pria yang baik jika dibandingkan dengan pria yang ada di sini, tapi percayalah, aku tidak akan pernah membuatmu kecewa, ucap pria tersebut. Lalu dikarenakan suatu alasan, dia harus pergi meninggalkan wanita itu. Sekian lama sejak pria itu pergi, wanita itu pun berjalan ke arah bunga yang pria itu tanami. Dia kemudian mengeluarkan air dari cincin penyimpanannya, lalu menanam ulang bunga tersebut. Dasar bodoh, ucap wanita itu sambil tersenyum. Masa-masa saat itu sangatlah indah baginya, karena ada seorang pria yang terus berusaha mengejarnya. Meskipun telah ditolak, ataupun bahkan jika dia dipukuli sekalipun, pria itu tidak akan membalasnya sedikitpun. Pria itu akan terus kembali, dan kembali ke tempatnya untuk pergi melihat wanita ini di sana. Meskipun dia masih membenci pria itu pada waktu itu, tapi bagaimanapun juga dia tetap mencintai dan merindukan pria tersebut. Dulu saat dia memandangi bunga yang ada di depannya, tiba-tiba saja wajah wanita yang sedang mengandung anak pria itu berubah menjadi sangat buruk. Bahkan kecemasan di hatinya tidak pernah hilang, dan dia terus berdiri di depan bunga putih itu sambil menatap cemas bunga tersebut. Bahkan saat bunga itu akan layu, dia terus menyiraminya agar bunga tersebut tidak layu. Lalu di saat bunga itu mulai layu dan kering, wajah wanita itu terlihat sedih, dan air mata tak henti-hentinya jatuh di sana. Dia pun terduduk dengan lemah, sambil memandangi bunga tersebut. Seiring berjalannya waktu, kehamilannya pun telah membesar. Dan bagi seorang dewi, sekali saja dia hamil, kehamilannya ini tidak seperti manusia biasa. Kadang-kadang kehamilannya membutuhkan waktu yang lama, karena sekali anak itu lahir, maka kekuatannya bahkan melebihi anak-anak pada umumnya di dunia dewa. Saat dia merasa sedih, bunga di depannya pun kembali hidup. Dan pada saat itu juga, dia tahu kalau pria yang dia rindukannya ternyata masih hidup. Maka setelah kejadian itu, dia setiap hari terus menyirami bunga tersebut. Dia datang ke sini bersama gadis kecil, yang mana gadis kecil tersebut adalah anaknya. Dia selalu menceritakan kepada anaknya kisah ayahnya, yang merupakan seorang pria yang kuat. Dan bahkan sebelum dia mengirim anaknya ke dunia dewa, wanita itu selalu mengingatkan. Apabila dia bertemu dengan ayahnya, maka hormatilah dia. Apakah kamu tahu, selama jutaan tahun ini, aku sangat merindukanmu. Meskipun anakmu baru lahir ratusan tahun lalu, tapi selama itulah dia masih tetap merindukan pelukan seorang ayah. Aku berharap, kamu di sana bisa bertemu dan merawatnya dengan baik, ucap wanita itu dengan penuh senyuman. Dia adalah Dewi Bunga yang dikenal sebagai Yinghua, dan dia merupakan wanitanya bayi kecil, dan juga ibu dari Bai Ying. Haciu, bayi kecil tiba-tiba saja bersin di depan Bai Ying secara mendadak. Ada apa ayah? Tanya Bai Ying dengan aneh ketika melihat ayahnya bersin. Tidak apa-apa, mari lanjutkan memancingnya, jawab bayi kecil yang sekarang sudah berwujud pria tampan berambut putih, dan dia mengajak Bai Ying memancing di sebuah daerah sekitar benua barat, dan terkenal banyak monster iblis yang kuat. Tapi karena adanya bayi kecil, monster-monster itu tidak pernah mendekatinya. Monster-monster di sana bisa merasakan dengan jelas kematian mereka, itu apabila mereka mengganggu pria tersebut. Hufha, ayolah, wanita memang sulit untuk jujur. Dulu kamu bahkan membenciku, tapi di saat aku pergi, kamu malah merindukan aku. Lain di mulut lain di hati, desah bayi kecil sambil melihat ke danau tempat dia memancing, dan dengan wajah agak berat, dia memikirkan wanita yang dulu selalu mencoba menjauh darinya. Setelah beberapa hari ketenangan di benua barat, Lin Tian akhirnya bisa tenang untuk pergi ke dunia biru, dan meninggalkan sekte langit yang sekarang.
Dia menyerahkan semuanya kepada Heian untuk sementara waktu, dan dia membawa Zhao Lu dan Yue Liandao bersamanya. Dia juga mengajak beberapa orang di alam kaisar dan alam raja, itu untuk ikut pergi ke dunia biru. Dia memasukkan semua orang ke dalam pagoda, yang waktu itu diberikan Lin Dong padanya. Setelah Lin Tian yakin semuanya sudah siap, dia dengan bayi kecil pergi menuju sekte seni bela diri untuk bertemu dengan ayahnya. Tentu saja Ling Suer juga ikut, karena beberapa hari yang lalu, Ling Suer telah kembali ke sekte seni bela diri bersama orang tua dan kakaknya. "Heh, apakah kamu yakin tidak membawa Bai Ying?" tanya Lin Tian kepada bayi kecil. "Oh, itu tidak perlu. Anakku itu sudah dewasa, dan dia juga sudah hidup lebih lama darimu," ujawab bayi kecil dengan wajah tersenyum bahagia. "Heh, bego, meskipun begitu dia tetaplah keponakanku," ucap Lin Tian membalas kata-kata bayi kecil. Bayi kecil pun terdiam, dan tidak berbicara. Segera, bayi kecil pun tidur di kepala Lin Tian. Lin Tian segera terbang menuju sekte seni bela diri di benua timur. Mereka berdua dengan cepat terbang menuju sekte seni bela diri. Sebelumnya Lin Tian juga telah melihat keadaan benua barat, yang saat ini sudah mulai membaik dan juga lebih tertib, itu karena peraturan yang telah dia buat. Bahkan bisa dibilang, tingkat kemiskinan serta bandit yang ada di benua barat, kini telah mulai berkurang. Meskipun masih ada, karena hal seperti kemiskinan dan juga penjahat pastilah ada. Lin Tian tahu kadang-kadang akan ada orang yang sengaja, atau tidak sengaja melakukan kejahatan karena beberapa hal. Dan kadang-kadang juga, ada orang miskin dikarenakan kurangnya ilmu dan pengalaman, ataupun karena mereka malas untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya hal itu ingin dia selesaikan, setelah keluarga di dunia biru naik. Karena dia yakin dengan pamannya dan yang lainnya, dan mereka pasti dapat menyelesaikan masalah itu. Tak berselang lama setelah beberapa hari, dia akhirnya sampai ke benua timur tempat orang tuanya berada. Dikarenakan Lin Tian sengaja tidak memakai arai teleportasi, itu karena dia ingin melihat beberapa tempat sambil menuju ke benua timur. Jadi, itu membutuhkan beberapa hari untuk sampai di benua timur dengan kekuatannya sekarang. Sesampainya di depan formasi pelindung sekte seni bela diri, Lin Tian segera mengeluarkan sebuah token pemberian ayahnya. Lalu dia mengarahkan token ini ke depan formasi tersebut, dan setelah beberapa saat, formasi itu terbuka dan dia pun langsung masuk ke dalam. Saat dia masuk ke dalam, semua penjaga dan murid-murid yang ada di sana menjadi waspada. Bahkan ada beberapa Mun kuat di tingkat alam raja yang mendekatinya, dan menghentikan Lin Tian di sana. "Siapa kamu? Dan ada keperluan apa kamu ke sini?" tanya pria itu dengan nada serius. Di belakangnya, itu ada beberapa murid yang melihat Lin Tian dengan wajah serius. Sedangkan ada beberapa wanita yang melihat Lin Tian dengan wajah berseri-seri, karena kagum oleh ketampanan Lin Tian. Bahkan bisa dibilang mereka jatuh hati dalam sekejap, ketika mereka melihat Lin Tian. Itu, aku ingin pergi menemui Lin Jing," ucap Lin Tian dengan tersenyum. Itu sudah jelas, kalau Lin Tian ingin menguji murid-murid dari sekte ayahnya ini. Karena mungkin saja murid-murid di sini belum melihatnya, itu dikarenakan memang hanya para leluhur, dan para petinggi lain saja yang tahu tentang dirinya. "Hah, bertemu dengan nona muda?" tanya pria itu dengan mengerutkan keningnya. "Benae, bisakah saudara membawaku ke tempat saudari Lin Jing? Token ini, dia jugalah yang memberikannya padaku," ucap Lin Tian sambil melihatkan tokennya. Sedangkan bayi kecil yang berada di atas kepala kakaknya itu, dia hanya menggelengkan kepala karena sikap Lin Tian yang agak iseng ini. "Cih, bukankah kakak juga suka bercanda seperti itu? Tapi kenapa setiap aku yang bercanda, orang-orang malah pada marah," ucap bayi kecil di hatinya.
Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi jika kamu benar-benar teman dari nona muda, mari, akan kutunjukkan jalan ke tempat nona muda, ucap pria itu dengan sopan. Dia menghentikan saudaranya yang lain, itu agar mereka tidak bertindak ceroboh. Karena mereka tidak tahu, dan apa tujuan pemuda di depan mereka ke sini. Oh, baiklah, tapi setauku, sekte seni bela diri adalah sekte kuat. Apakah aku boleh melihat, betapa kuatnya murid sekte ini? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Apa maksudmu? Tanya pemuda di depannya Lin Tian. Majulah bersama-sama, dan lawan aku. Aku ingin merasakan kekuatan kalian, dan itu jika kalian berani, ucap Lin Tian dengan nada jelas. Heh, kamu jangan sombong. Meskipun kamu adalah tamu nona muda kami, jika kamu menghina murid-murid di sini, kami tidak akan berbelas kasihan padamu, ucap seorang pria di belakang pemuda itu. Lin Tian hanya tersenyum mengejek ke arah pemuda tersebut, dan ini membuat pemuda itu agak marah dengan provokasi dari wajah Lin Tian. Bahkan pemuda di depan Lin Tian agak mengerutkan keningnya, karena dia merasa kalau Lin Tian seperti sedang menguji mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan melawanmu, ucap pemuda itu. Oke, majulah, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia menahan kekuatannya, itu sampai batas yang sama dengan pemuda di depan. Baiklah, aku maju, ucap pemuda itu. Wush, pemuda itu pun menghilang, dan langsung muncul di depan Lin Tian dengan cepat. Dia segera memukul Lin Tian, tapi berhasil ditahan oleh Lin Tian. Bang bang, adu pukulan antara Lin Tian dan pemuda itu langsung terjadi, dan itu membuat semua murid serta tetua yang ada di sana menjadi kaget. Hingga pada akhirnya, mereka melihat pertarungan keduanya dengan antusias. Bang 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 bang, itu sudah jelas kalau Lin Tian benar-benar menahan kekuatannya, tapi wajah Lin Tian terlihat sangat bahagia. Karena dia bisa bertarung dengan orang-orang seusianya, dan selama ini dia selalu bertempur dengan orang-orang yang jauh lebih tua darinya. Bang, fisikmu sangat kuat, apakah kamu juga bisa menggunakan senjata? Tanya Lin Tian yang telah mundur beberapa langkah, setelah dia beradu pukulan dengan pemuda tersebut. Iya, senjataku adalah ini, balas pemuda tersebut, sambil mengeluarkan tombak di tangannya. Itu sudah jelas, ini adalah senjata suci. Melihat senjata itu, Lin Tian hanya mengangguk. Kemudian Lin Tian juga mengeluarkan tombak, yang setingkat dengan tombak pemuda tersebut. Kalau begitu mari kita lihat, tombak siapa yang paling kuat, ucap Lin Tian sambil tersenyum ke arah pemuda tersebut. Pemuda itu mengangguk, lalu mereka bertarung menggunakan tombak. Itu sudah jelas, mereka tidak menggunakan teknik bela diri, maupun kekuatan dalam pertempuran mereka. Mereka hanya mengadu kekuatan fisik mereka, dan juga keterampilan tombak mereka. Wajah kagum pun muncul di antara murid-murid di sana, karena mereka tahu kalau pemuda yang sedang dilawan Lin Tian ini, dia termasuk dalam daftar generasi muda terkuat di tahap alam raja di dunia dewa saat ini. Kakak, apakah kita harus menghentikan Lin Tian? Tanya Ling Suer di sebelah Lin Jing. Hahaha, biarkan saja dia bersenang-senang dulu, aku juga ingin melihat betapa hebatnya tombak Lin Tian, jawab Lin Jing sambil tersenyum, ketika dia melihat ke arah Lin Tian yang sedang bertarung. Dan tiba-tiba saja, boom, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.